Jujur deh, pernah nggak sih lo ngerasa bahwa kita kurang cakep, kurang cantik, hanya karena kita berkulit sawo matang, atau nggak putih, atau nggak cerah? Atau mungkin misalnya kita ngerasa pendek, dan pendek itu menjadi beban, kita tidak berwibawa, kita tidak cantik, kita tidak ganteng, atau tidak keren. Kira-kira siapa sih yang bikin standar seperti itu? Kenapa kok cantik, cakep, itu harus putih, harus cerah, harus tinggi, tidak boleh pendek? Ini nggak lepas dari sejarah kolonialisme, di mana bangsa Eropa atau orang Barat itu menjajah orang-orang Afrika dan Asia. Nah, jadi waktu bangsa Eropa menjajah orang-orang Afrika atau Asia, mereka tidak hanya menguasai tanah, mereka tidak hanya mengambil sumber daya alamnya, tetapi juga mendominasi pengetahuan dan memposisikan bahwa mereka itu unggul, ras yang lebih baik daripada pribumi. Termasuk dalam hal standar kecantikan, standar tinggi badan. Ya gimana, kita nggak bisa dibandingkan dengan mereka. Mereka memang terlahir sebagai kulit putih atau lebih cerah dan dengan perawakan yang besar atau tinggi. Lantas mereka mendominasi pengetahuan kita atau menjejali kita dengan pengetahuan bahwa cantik itu harus seperti mereka. Kulit putih, tinggi, dan itu terus-menerus mereka tanamkan di benak kita. Sementara kita, orang lokal atau pribumi, dianggap kotor karena berkulit sawo matang atau hitam. Dianggap primitif, dianggap jorok, tidak bersih. Jadi definisi bersih itu ketika putih. Padahal kan bersih itu bukan putih. Bersih itu ya bersih aja gitu loh. Mau dia kulit hitam, mau dia kulit putih atau lebih cerah, ketika dia kotor ya putih juga kotor. Nah, ide atau pengetahuan seperti inilah yang mereka terus tanamkan ke benak masyarakat pribumi, termasuk kita. Jadi, warna kulit, kemudian postur tubuh, menjadi simbol kuasa, menjadi alat untuk menaklukkan pribumi. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai proses pemberadaban, civilization, di mana mereka memposisikan diri mereka sebagai orang yang beradab, sebagai orang yang unggul, dan pribumi dianggap tidak lebih unggul daripada mereka atau tidak unggul sama sekali. Sehingga nilai-nilai, pengetahuan, cara berpikir, konsep itu mereka bawa dan paksakan terhadap pribumi, termasuk dalam hal standar kecantikan dan postur tubuh. Pengetahuan itu juga tidak terlepas dari bagaimana kemudian mereka memimpin di tanah kita. Ketika misalnya masyarakat kita bertemu dengan para pejabat, mereka punya kuasa secara politis. Secara politik mereka memegang kekuasaan. Ketika kita berhadapan dengan mereka atau pribumi berhadapan dengan mereka, mereka menganggap bahwa dengan postur tubuh mereka yang lebih tinggi, yang lebih putih, dan memiliki kuasa, itu dianggap lebih keren sebagai standar atau cantik, cakep, dan dari sanalah kemudian asosiasi tentang kulit putih, tentang tinggi, itu menjadi standar cantik atau ganteng, menjadi beauty standar itu. Sayangnya, ketika penjajahan telah usai, media turut terus melanggengkan ide ini bahwa cantik adalah putih, ganteng adalah putih, dan tinggi adalah berwibawa atau keren. Coba teman-teman perhatikan misalnya, rata-rata semua iklan tentang kecantikan atau model-model yang dipampang itu berkulit putih, itu tinggi. Bayangkan, standar model aja harus tinggi. Karena memang itu terus-menerus diinternalisasi melalui media. Gua pernah riset nih tentang akun sosial media brand hijab. Hampir seluruh brand-brand hijab itu menggunakan model-model
yang tinggi dan putih. Ini menjadi PR penting bagi kita, terutama teman-teman yang mungkin misalnya memiliki postur yang pendek atau kulit yang kurang cerah seperti gua misalnya kan, nggak terlalu cerah kan. Ini banyak yang minder karena tidak sesuai dengan standar kecantikan yang pada umumnya. Apalagi misalnya sekarang ide cantik atau ganteng itu standarnya Korea misalnya yang memang secara genetik kulit mereka memang mulus dan putih, apalagi misalnya kita nggak tahu mereka operasi plastik dan implan lain sebagainya kan. Sehingga ada kecenderungan untuk terus-menerus menormalisasi standar kecantikan itu putih dan tinggi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa solusinya ketika kita tahu bahwa sebenarnya tidak seperti itu loh, gitu loh. Karena ini tidak lepas dari bagian sejarah kolonialisme. Yang bisa kita lakukan adalah kalau dalam teori sosial itu ada namanya dekolonisasi. Jadi kita perlu untuk mendekolonisasi standar kecantikan. Kita perlu mempromosikan, perlu mengkritisi bahwa cantik, cakep itu tidak harus putih atau tinggi. Sesederhana mulai dari dalam diri kita, dari diri kita. Pengetahuan kita terus kita upgrade. Kenapa kemudian misalnya media-media itu menggunakan model-model yang putih tinggi? Bahwa ternyata, oh ini tidak lepas dari sejarah penjajahan. Dan ya, dari zaman ke zaman, standar kecantikan itu berubah-ubah. Dan tidak ada yang benar-benar cantik ataupun ganteng menurut standar tertentu. Karena setiap orang berhak untuk merayakan rasa cantiknya, rasa gantengnya, dan tidak perlu untuk merasa terbebani dengan konsep-konsep atau standar-standar yang diinternalisasi, dinormalisasi oleh media. Karena misalnya di Afrika ada badan yang besar itu dianggap sebagai kemakmuran, atau di Nusantara kuning langsat itu sebagai kecantikan. Atau mungkin misalnya orang bule, lihat orang lokal eh, sawo mateng itu sangat menarik, ganteng atau cantik gitu kan. Dan ya, kita harus merayakan pluralitas kecantikan. Dan kiranya iklan-iklan yang di media juga perlu direvisi gitu loh. Tidak hanya menampilkan orang-orang yang putih dan tinggi. Cobalah diberikan alternatif lain bahwa ternyata cantik itu tidak perlu putih ataupun tinggi. Cukup menjadi dirinya sendiri. Terakhir, kalau misalnya kita merasa tidak ganteng atau tidak cantik hanya karena tidak sesuai dengan standar pada umumnya, kita jadi tahu gitu bahwa ternyata ini adalah hasil produksi pengetahuan para penjajah, di mana dulu mereka mengkondisikan, menjajah pengetahuan kita bahwa yang cantik, yang ganteng harus putih, harus tinggi. Jadi, mari kita rayakan pluralitas kecantikan dan kegantengan. Tidak perlu menjadi seseorang untuk menjadi cantik atau ganteng. Jadilah diri sendiri dengan kelebihan dan kekurangannya yang telah diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih.